Selanjutnya yaitu materi wawasan Wiyata Mandala yang akan disampaikan oleh Ibu Yulia Sopianita, Sarjana Ekonomi. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Rahman, Bapak Ahmad Faris, Sarjana Sosial Magister Manajemen, Bapak Endang Iskandar selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Imam Gojali selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Sumitro Sarjana Sosial selaku Koordinator BPPK, Bapak Ibu Dewan Guru SMK Rahman, dan tak lupa pula yaitu para peserta MPLS SMK Rahman tahun pelajaran 2021-2022 yang berbahagia. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya, juga kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kekafiran menuju cahaya kebenaran yang terang benderang, yaitu agama Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ibu ingin memaparkan mengenai wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala. Wawasan yaitu adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata pendidikan, Mandala tempat atau lingkungan. Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Unsur-unsur Wiyata Mandala. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengembangkan tugas pendidikan. Warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Fungsi sekolah adalah tempat penyelenggaraan PBM, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya PBM untuk membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup atau kepribadian, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, kemampuan berkarya. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan siswa dalam PBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar adalah: yang pertama, adanya guru dan siswa, timbulnya PBM yang tertib, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Berikutnya adalah prinsip sekolah. Sekolah sebagai Wiyata Mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya paham, sikap, dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal-usul keturunan, tingkat sosial ekonomi, serta perbedaan paham politik. Sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekolah juga menjadi suri teladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Untuk itu, sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil atau merata bagi stakeholdernya. Sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Berikutnya, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok.
Yang ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Yang kedelapan, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Dan yang terakhir, yang sembilan, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning society. Berikutnya adalah penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat satu ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Yang ketiga, penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Yang keempat, propaganda politik atau kampanye. Yang kelima, syuting film atau sinetron tanpa izin pemerintah daerah. Yang keenam, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Berikutnya adalah penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Yang pertama adalah ketahanan sekolah lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Yang kedua, untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah. Berikutnya adalah tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Kepala sekolah sebagai pemimpin utama bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar serta membina pendidik dan tenaga kependidikan serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat. Kepala sekolah dalam melaksanakan penataan Wiyata Mandala di sekolah dengan melakukan kegiatan-kegiatan. Yang pertama adalah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komunitas sekolah. Yang kedua, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komunitas sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. Yang ketiga, menertibkan lingkungan sekolah baik yang bersifat perangkat keras dan perangkat lunak, peraturan, tata tertib, tata upacara, dan lain sebagainya. Yang keempat, mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidentil yang bersifat intern sekolah, baik kepala sekolah, pendidik, orang tua maupun siswa. Yang kelima, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti PKS, Pramuka, PMR, Paskibra, kesenian, dan sebagainya. Berikutnya adalah mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Dalam pelaksanaan Wiyata Mandala perlu upaya-upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya, yaitu dilaksanakan secara terpadu, bertahap, dan berlanjut sebagai berikut. Satu adalah tahap preventif, upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah melalui antara lain dengan memelihara sekolah, menciptakan suasana yang harmonis, membentuk jaring-jaring pengawasan atau kontrol dan razia terhadap kegiatan siswa, menghilangkan bentuk-bentuk peloncoran, meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan, mengisi jam-jam kosong, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler, peningkatan keamanan. Yang kedua adalah tahap reprensif, upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Upaya reprensif seperti mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan, berikut orang tua, pendidik, dan pembinanya. Dua, membatasi areal tempat terjadinya aksi, menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru, berkoordinasi dengan pihak-pihak keamanan, mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah, mengikutsertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan, dan memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Demikian paparan mengenai wawasan Wiyata Mandala pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua para peserta MPLS. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yulia Sopianita, Sarjana Ekonomi. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dalam kehidupan kita. Amin, amin, ya robbal alamin.